Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari video kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya yang E, hubungan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan diskriminan. Dari persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Diperoleh rumus x 1, 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Masih ingat kemarin yang ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0? Ini adalah persamaan umum dari persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan membahas yang tentang diskriminan. Diskriminan itu sendiri disebutkan dengan huruf D besar. Nah, di sini rumusnya b kuadrat dikurangi 4 kali a dikali c. Di sini diskriminan itu dibagi menjadi 3, yaitu jika nilai D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama. Yang ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar yang real. Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh soal langsung. Contoh diskriminan atau bisa disebutkan dengan huruf D. Yang pertama tadi, jika nilai D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Contohnya, tentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini tadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat dikurangi bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 6 sama dengan 0, maka a sama dengan 2. Nah, ini a sama dengan 2, berarti bentuk umumnya kemarin kan ax kuadrat dikurangi bx ditambah c sama dengan 0, berarti a sama dengan 2, b nya sama dengan negatif 7, dan c nya sama dengan 6. Nah, di sini d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Kita masukkan angka ini ke dalam rumus, d sama dengan b kuadrat ini dimasukkan menjadi negatif 7 kuadrat dikurangi 4 dikali a nya berapa? A nya 2 dikali c nya berapa? C nya 6. Jadi di sini d sama dengan negatif 7 kuadrat berapa? 49 dikurangi 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 6 48. Nah, di sini 49 dikurangi 48 berapa? 1. Jadi karena D lebih dari 0, kenapa D lebih dari 0? Ini kan D nya sama dengan 1, berarti 1 lebih dari 0, maka 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0, mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, nah ini tadi jika nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama. Contoh soalnya, tentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, ini 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1/4 sama dengan 0. Jawabnya
4x kuadrat dikurangi 2x ditambah seperempat sama dengan 0. Maka A-nya berapa? A-nya sama dengan 4. B-nya berapa? B-nya sama dengan negatif 2. Dan C-nya berapa? C-nya yaitu seperempat. Di sini diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B kuadratnya negatif 2, yaitu negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 4 dikali C-nya seperempat. Di sini negatif 2 kuadrat yaitu 4. Nah, di sini 4 dikali 4 16. 16 dikali 1 16. 16 dibagi 4 berarti di sini 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, nah D-nya ini 0, nah ini juga sama dengan 0, maka 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1/4 sama dengan 0, mempunyai dua akar yang sama. Yang ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar yang real. Contohnya, tentukan jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini cara menjawabnya sama seperti tadi. X kuadrat dikurangi 6x ditambah 12 sama dengan 0, maka kita cari dulu A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah, ini A-nya x kuadrat, berarti A-nya itu 1. B-nya di sini negatif 6, berarti B-nya negatif 6, dan C-nya 12. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan B kuadrat, B-nya negatif 6, berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 12. Negatif 6 kuadrat berapa? 36 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 12 48. Jadi 36 dikurangi 48 yaitu negatif 12. Karena D kurang dari 0, kok bisa D kurang dari 0? Karena ini D nya diperoleh negatif 12, yaitu negatif 12 kurang dari 0, maka X kuadrat dikurangi 6X ditambah 12 sama dengan 0, tidak mempunyai akar yang real. Selanjutnya yaitu F, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Di sini, jika persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, akar-akarnya X1 dan X2, maka nilainya. Nah, di sini sebelum masuk X1 dan X2, di sini AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di sini X1 dan X2 itu mempunyai rumus jika X1 ditambah X2 maka rumusnya negatif B per A, dan jika X1 dikali X2 maka rumusnya C per A. Di sini ada perbedaan ditambah dan dikali. Kita masuk ke contoh soal. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X2 X kuadrat dikurangi C 3X dikurangi 1 sama dengan 0, tentukan nilai dari X1 ditambah X2. Jika kalian disuruh mencari X1 ditambah X2 maka rumusnya negatif B per A. Cara mengerjakannya seperti ini. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A sama dengan negatif B. B nya berapa? B nya negatif 3, berarti negatif 3 per 1. Negatif kali negatif positif, berarti positif 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, jika kalian disuruh mencari X1 dikali X2 maka cara mengerjakannya C per A.
Nah, di sini X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya ini berapa? C-nya ini negatif 1, berarti negatif 1 dibagi A. A-nya berapa? 1, berarti negatif 1 dibagi 1 sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya yaitu 1 dibagi X1 ditambah 1 dibagi X2. Cara mengerjakannya yaitu X1 dibagi X1 ditambah X1 dibagi X2 sama dengan disamakan penyebutnya dulu X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 sama dengan X2. X2 dikali 1 sama dengan X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2. Di sini menjadi X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2. Di sini disamakan dimasukkan X1 ditambah X2 sama dengan 3 dibagi min 1 sama dengan negatif 3. Nah, cukup sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap belajar dan terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.